Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang materi ke-8, yaitu pola hunian dan kepercayaan manusia praaksara. Untuk pola hunian manusia praaksara dan keterkaitannya dengan mata pencarian. Manusia prasejarah berhasil menciptakan pola hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan untuk menghadapi tantangan alam. Pola hunian mereka sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan tingkat teknologi yang mereka miliki. Menurut jurnal situs-situs arkeologi tahun 95 oleh Subroto, manusia prasejarah memilih lokasi pemukiman berdasarkan ketersediaan air, tempat berteduh, serta ketersediaan sumber makanan seperti flora dan fauna. Untuk macam-macam pola hunian manusia praaksara, ada yang pertama pola hunian nomaden. Pada awal masa praaksara, manusia hidup dengan berburu dan meramu. Mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan. Pola hunian mereka pun mengikuti pola ini, yaitu nomaden atau berpindah-pindah. Mereka tidak memiliki tempat tinggal permanen dan hanya membuat tempat berlindung sementara dari bahan-bahan alam seperti gua, pohon, atau tenda sederhana. Untuk yang kedua, ada pola hunian semi-nomaden. Seiring berkembangnya teknologi dan kemampuan manusia, mereka mulai bercocok tanam dan beternak. Hal ini memungkinkan mereka untuk tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lebih lama. Namun, mereka masih perlu berpindah-pindah secara berkala untuk mencari sumber daya alam lainnya, seperti kayu bakar dan air. Pola hunian pada masa ini disebut semi-nomaden. Untuk yang ketiga, ada pola hunian menetap. Pada masa perundagian, manusia sudah mampu membuat alat-alat yang lebih canggih dan mengolah hasil panen yang dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk hidup menetap di suatu tempat dalam waktu yang lama. Pola hunian pada masa ini disebut pola menetap. Mereka membangun rumah-rumah permanen dari berbagai bahan seperti kayu, batu, dan tanah liat. Untuk keterkaitan pola hunian dengan mata pencaharian, yang pertama ada dilihat dari aspek sumber makanan. Manusia praaksara berburu dan meramu di alam liar sehingga mereka harus tinggal di dekat sumber makanan seperti hutan, sungai, dan pantai. Yang kedua ada sumber daya alam. Mereka juga membutuhkan sumber daya alam lain seperti kayu bakar, air, batu, dan untuk membuat tempat tinggal dan alat-alat yang mereka butuhkan. Untuk yang nomor 3 ada faktor keamanan. Mereka memilih tempat tinggal yang aman dari predator dan cuaca ekstrim. Untuk contohnya, manusia Pithecanthropus erectus yang hidup di Sangiran, Jawa Tengah, tinggal di gua-gua dekat dengan sumber air dan makanan. Mereka hidup dengan berburu dan meramu. Contoh yang kedua ada manusia Homo sapiens yang hidup di lembah Baka, Sulawesi Selatan, tinggal di rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu. Mereka hidup dengan bercocok tanam dan berternak. Untuk materi yang kedua ada keterkaitan sistem kepercayaan manusia praaksara dengan cara kehidupannya. Pada masa berburu dan meramu diduga telah muncul kepercayaan. Buktinya yaitu ditemukannya bukti-bukti tentang penguburan yang ditemukan di Gua Lawa, Sambung, Ponorogo, Jawa Timur, Gua Sodong, Besuki, Jawa Timur, dan Bukit Kerang di Aceh Tamiang, Nanggro Aceh, Darussalam. Beberapa mayat dikuburkan dan diberi cat merah di atasnya. Diperkirakan cat tersebut dikaitkan dengan upacara penguburan yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ada kehidupan baru di alam baka. Di dinding gua Leang Patai di Sulawesi Selatan ditemukan lukisan cap-cap tangan dengan latar belakang cat merah. Menurut para ahli, ini memungkinkan menunjukkan kekuatan atau representasi kekuatan perlindungan untuk melindungi dari roh-roh jahat. Untuk ada macam-macam kepercayaan manusia praaksara. Yang pertama ada animisme dan dinamisme. Kepercayaan pada roh. Manusia pada praaksara meyakini bahwa setiap benda, baik benda hidup maupun benda mati, memiliki roh. Kepercayaan ini mendorong mereka untuk menghormati alam dan menjaga keseimbangannya. Contohnya ritual penghormatan terhadap leluhur, pohon besar, dan sumber mata air. Untuk hubungan dengan alam, kepercayaan animisme dan dinamisme mewarnai interaksi manusia praaksara dengan alam. Mereka berburu, bercocok tanam, dan berternak dengan penuh rasa hormat dan menjaga kelestarian alam.
Ritual-ritual adat seperti sedekah laut dan tolak bala menjadi bukti nyata dari hubungan ini. Yang kedua ada kepercayaan totemisme. Untuk aspek kekerabatan dengan hewan atau tumbuhan, totemisme meyakini adanya hubungan kekerabatan antara kelompok manusia dengan hewan atau tumbuhan tertentu. Kepercayaan ini memperkuat rasa persatuan dan identitas kelompok. Contohnya, suku Badui yang mengkeramatkan pohon beringin dan suku Asmat yang memuja totem leluhur berupa ukiran kayu. Untuk aspek aturan dan norma, totemisme menjadi dasar aturan dan norma dalam kehidupan masyarakat praaksara. Hewan dan tumbuhan totem dijaga dan dilestarikan serta menjadi simbol dari berbagai ritual dan adat istiadat. Pelanggaran terhadap aturan totem dapat mendatangkan malapetaka. Untuk kepercayaan yang ketiga ada kepercayaan magisme. Aspek upaya mengatasi kesulitan, magisme diyakini sebagai cara untuk mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan. Ritual-ritual magis dilakukan untuk memohon keberhasilan dan berburu, panen, pengobatan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Contohnya ritual menari hujan dan penggunaan jimat. Aspek penafsiran fenomena alam, ketidakmampuan penjelasan fenomena alam secara ilmiah mendorong manusia praaksara untuk menggunakan magisme. Petir, gempa, bumi, dan penyakit dianggap sebagai hasil dari perbuatan roh atau kekuatan gaib. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu manusia praaksara mengembangkan pola hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan alam yang mereka hadapi. Lokasi pemukiman dipilih berdasarkan ketersediaan air, tempat berteduh, dan sumber makanan. Pola hunian bervariasi dari nomaden pada masa berburu dan meramu, semi-nomaden pada saat mulai bercocok tanam dan ternak, hingga menetap. Pemilihan tempat tinggal erat kaitannya dengan mata pencaharian, kebutuhan akan sumber daya alam, dan keamanan dari predator serta cuaca ekstrim. Sistem kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan totemisme sangat mempengaruhi pola kehidupan mereka, memperkuat rasa hormat terhadap alam, serta mengatur aturan dan norma sosial. Magisme digunakan sebagai solusi dan menghadapi kesulitan dan fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Pola kehidupan dan sistem kepercayaan ini saling mempengaruhi dan membentuk cara kehidupan manusia praaksara secara menyeluruh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.